Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel Srenana. Oke guys, apa kabar kalian semua di masa pandemi ini? Semoga kalian semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah ya, dan semoga kalian senantiasa berada di dalam kesehatan yang baik. Nah guys, di masa pandemi ini kalian harus tingkatkan imunitas tubuh kalian supaya kalian semua tidak mudah diserang oleh penyakit seperti corona. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau keluar rumah nih, jangan lupa untuk pakai maskernya dan juga senantiasa simpan hand sanitizer di dalam tas kalian. Ingat ya, mencegah lebih baik daripada mengobati guys. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngajakin kalian semua nih untuk sama aku kita jalan-jalan ke perkampungan-perkampungan yang ada di balik pulau. Kalian tahu nggak sih balik pulau itu di mana? Nah, bagi kalian yang belum tahu, aku kasih tahu ya, balik pulau itu ada di negeri Pulau Pinang guys, Malaysia ya. Kebetulan aku itu tinggalnya di Malaysia, tepatnya di negeri Pulau Pinang. Balik pulau itu terkenal dengan duriannya, tapi harganya ya gitulah, mahal ya. Dan balik pulau ini dia dikelilingi dengan lautan dan bukit-bukit. Kalau pagi itu guys, udaranya sejuk, udaranya itu kayak fresh gitu ya, karena dia masih banyak pohon dan kayak ada sawah-sawah, jadi rasanya itu segar banget. Kalau pagi-pagi pasti banyak nih yang jalan-jalan pagi, apalagi kalau orang-orang tua ya, mereka suka cari udara yang segar. Nah, jadi kalau bagi kalian semua nih yang penasaran pengen tahu gimana sih balik pulau itu guys, kayak perkampungan yang modern. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton video aku, stay tune. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan tekan juga tombol notifikasinya. Nah, sekarang kita udah ada di dalam mobil ya guys. Kita akan mulai perjalanan kita untuk ngeliat atau jalan-jalan ke perkampungan-perkampungan yang ada di balik pulau. Nah, balik pulau ini guys, kalau aku bilang ya, perkampungan dia itu kesannya kayak modern. Kenapa? Nah, nanti kalian boleh lihat sendiri nih perkampungannya gimana. Kebetulan ini aku ada di Jalan Titi Teras ya, karena aku tinggalnya di daerah Titi Teras. Jadi ini aku keluar langsung dari rumah ya, menuju ke tempat yang akan kita datangi. Sebelumnya ini kita mau menuju ke perkampungan Pekan Kongsi, ke Panorama ya, Panorama Tun Sardon. Nah, di Panorama itu guys, tempatnya itu kita ada di puncak bukit, tapi kita bisa ngeliat ke bawah. Bawahnya itu pemandangan gitu, pemandangan di Pulau Pinang itu. Jadi kelihatannya bagus banget, apalagi kalau misalnya kita datangnya itu pagi-pagi. Segar banget udaranya. Ini kita masih ada di Jalan Titi Teras ya. Nah, di Titi Teras itu dia ada macam-macam guys, ada kayak rumah sakitnya, ada sekolah, ada juga bengkel dan lain-lainnya gitu. Nah, itu dia kayak bengkel mobil ya. Nih banyak juga nih rumah-rumahnya dan penduduk-penduduknya di sini gini. Nah, ini guys, kita lihat ke sebelah kiri, ini ada perumahan ya. Perumahannya itu bagus banget. Dan ini ada kayak Pertamina, namanya itu Petronas. Oke, kita isinya dulu ya. Bensin. A few moments later. Oke guys, aku kembali lagi nih, udah siap mau melanjutkan perjalanan lagi. Nah, jadi ini dia ya guys ya, Pertaminanya di balik pulau. Kalau di Malaysia itu namanya bukan Pertamina ya, tapi Petronas. Dan ada juga Petron, Shell, dan lain-lain.
Ini di sini ada petunjuk jalan, ada ke Air Hitam Georgetown, Teluk Kumbar Bayan Lepas, dan juga Kompleks Sukan Balik Pulau. Dan di ujung sana itu ada rumah sakit ya, atau hospital Balik Pulaunya. Nah, sekarang kita belok kiri dulu. Nah, nih yang di depan ini rumah sakit atau hospital Balik Pulau. Jadi ini dia guys keadaannya di Pekan Kongsi ya. Nah, untuk yang sebelah kiri ini kita bisa lihat ada pejabat daerah dan tanah. Ini kayak pertanahan ya. Sahabat-sahabatku, sekarang ini kita berada di Pekan Kongsi, atau tepatnya bisa dibilang ini seperti kotanya yang ada di Balik Pulau ya. Dan untuk kita beli handphone atau apapun, dia tempatnya itu di sini. Karena ini dia banyak kedai-kedai, toko-toko. Bisa dilihat nih lumayan ramai ya. Di depan sana ada petunjuk jalan. Nih kalau kalian bisa lihat ada bacaan Air Hitam Georgetown, jalannya itu ke sini. Dari sini. Nah, kita ini sekarang mau ke panorama. Aku mau ngasih tunjuk kalian ya panorama yang ada di Balik Pulau itu sebagus apa. Nah, tuh bisa lihat bukit-bukit ini. Bagus kan? Panorama itu dia tempatnya berada di atas bukit. Jadi ini dia guys perjalanan kita menuju ke panorama. Nah, untuk ke atas bukit itu atau ke puncaknya kita harus melewati jalan seperti ini nih. Sebelah kiri dan kanan itu kebanyakannya pohon-pohon ya. Ada juga rumah tapi hanya satu-satu tuh. Karena di sebelah kanan ini kalau kita bisa lihat ke bawah itu dia jurang ya. Di Balik Pulau ini terkenal dengan duriannya ya guys ya. Tapi harganya itu mahal banget. Jadi kalau kalian yang lagi datang nih ke Pulau Pinang dan pengen main ke Balik Pulau, aku saranin makannya di Indonesia aja deh, karena harganya itu terlalu mahal banget. Nah, kalau kalian pengen datang ke Balik Pulau tapi nggak ada kendaraannya, kalian boleh pakai bus kok. Di sini itu kita boleh pakai bus rapid ya, dan naiknya itu bisa dari Komtar ataupun Jeti. Dari jalan ini juga, ini kita bisa ke Air Hitam, Payaterubung, Bukit Jambul, Relau, dan juga Bayan Lepas serta Georgetown ya guys ya. Nah, jalan ini itu menjadi jalan alternatif kalau kita mau ke Georgetown sana. Dan Balik Pulau ini dia didiami oleh orang Melayu sekitar 40% ya. Chinese juga 40%, dan India kira-kira 20% gitu guys. Tapi kalau misalnya kita ke bagian kota atau Georgetown-nya itu mungkin ya lebih banyak orang Chinese-nya daripada orang Melayunya. Nah guys, kalau kalian ada nih yang rencananya mau datang ke Pulau Pinang ataupun yang mau singgah nih ke Balik Pulau, kalian gak usah takut ya, karena orang-orangnya itu di sini ramah-ramah banget, mudah senyum, dan aku rasa toleransinya itu tinggi juga deh. Jadi kalian gak usah takut guys. Di Balik Pulau ini guys, dari segi pendapatannya, penduduknya ini banyak yang bekerja itu rata-rata jadi petani, nelayan, dan juga ada yang berkebun. Nah, untuk yang petani itu ya seperti biasa ya, karena di Balik Pulau ini dia juga banyak sawah, dan nelayan itu ya mencari ikan karena di sini juga banyak laut. Nah, karena Balik Pulau itu dikelilingi sama laut ya. Nah, kalau yang nelayan itu banyaknya itu dia di Pulau Betung sama di Kuala Jalan Baru. Nah, dan di Balik Pulau ini juga terdapat ladang kelapa sawit yang terletaknya itu di pematang pasir. A few minutes later. Nah, sekarang kita udah mau sampai ya teman-teman semuanya ke panorama yang tadi aku bilang.
Nah, ini dia tempatnya di sebelah kiri ini. Posisinya ini sekarang kita berada di atas puncak bukit ya. Nah, ini dia keadaannya, lumayan ramai ya. Tapi sebelumnya kita parkir mobil dulu. Oke guys, kita sampai di panoramanya. Jadi sebelum kita turun, kita harus pakai masker dulu sambil jaga keselamatan kita. Di atas bukit ini atau di panoramanya memang diletak kayak bendera-bendera gitu ya. Nah, dari atas ini kita bisa lihat pemandangan apa aja sih yang di bawahnya itu. Jadi langsung aja guys, kita nggak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung turun dan kita tengok apa sih yang menarik di panorama ini. Jadi di sini ramai ya, atau banyak para wisatawan yang datang ke sini pengen lihat apa aja sih pemandangan yang ada di bawahnya. Nah, kebetulan juga aku datangnya ini pagi-pagi, jadi udaranya itu masih seger banget atau masih fresh ya. Jadi banyak orang yang datang ke sini pagi-pagi. Jadi ini dia guys, pemandangan yang ada di panorama. Nah, kalian bisa lihat kan di ujung sana itu kita bisa lihat bukit, lautan, dan juga kota-kota yang ada di bawahnya. Dan untuk informasi kalian ya, bahwasannya balik pulau ini dia dikelilingi oleh lautan dan juga bukit-bukit, dan masih banyak kehijauan di sini. Segar banget kan? Dan di sini juga ada kedai makan atau rumah makan gitu, tapi beroperasinya malam ya atau sore. Kita coba jalan ya ke belakang sini, kita tengok pemandangan dari sini gimana. Nah, tuh kalau kalian bisa lihat itu dia ada terlihat seperti kota-kota ya. Nah, jadi itu dia kota-kota yang ada di Pulau Pinang. Dia kelihatan dari atas ini ya, karena posisi kita ini berada di atas puncak Bukit Balik Pulau. Sekarang aku mau coba bawa kalian nih, kita sama-sama lihat ya apa sih yang ada di belakang sana lagi. Jadi jangan kemana-mana, ikutin aku terus guys. Di belakangnya ini dia seperti mereka desain kayak taman gitu, ada diletak kursi juga, tapi sayang ya di belakang aku ini dia seperti hutan ya, pohon-pohon, jadi pemandangan dari bawah itu nggak kelihatan guys. Tapi di sini dia lebih banyak ke arah batu-batunya. Nih kalau kalian bisa lihat, dan banyak banget kan batu-batunya. Panorama ini didesain dia seperti bentuk-bentuk taman gitu ya. Karena di sini mereka juga menyediakan seperti meja, kursi, nah untuk tempat kita duduk-duduk, tapi dengan pemandangannya itu lebih ke arah bebatuan ya, karena seperti aku bilang tadi, kalau kita lihat ke bawah, itu pohon-pohonnya menutupi pemandangan yang ada di bawah loh, tapi bebatuannya itu yang buat kita kalau foto-foto itu cantik banget, karena di sini batu-batunya itu besar-besar ya. Nah, kalian bisa lihat ini cantik banget tempatnya, bersih. Satu lagi, unsur udara yang segar itu tetap ada guys, karena dia di sini banyak pohon-pohon, apalagi kalau misalnya kita datangnya itu pagi. Memang segar banget udaranya. Jadi di panorama ini dia ada rumah makan juga atau kedai makan ya, yang aku bilang tadi. Tapi dia kalau pagi-pagi itu nggak buka guys, bukanya itu kalau aku nggak salah sore atau malam gitu. Nah, rumah makan ini rame banget karena cukup terkenal ya. Nih kalian bisa lihat sendiri nih, Panglima Hilltop Bistro. Bukanya itu kalau aku nggak salah sore atau malam.
Oke guys, jadi ikutin aku terus ya. Oke guys, jadi kita lanjut lagi nih perjalanan kita ke kawasan lainnya yang ada di balik pulau. Nah, jadi bagi kalian yang penasaran dan pengen tahu perkampungan lainnya yang ada di balik pulau itu gimana, jangan lupa untuk tonton video aku lagi sampai habis guys. Stay tune. A few minutes later. Oke guys, sekarang ini kita udah ada di Jalan Pondok Upih ya. Nah, ini jalan yang kita lalui tadi waktu kita mau pergi ke Panorama guys. Sekarang tujuan kita mau tengok perkampungan yang ada di Pondok Upih. Nah, sebelah kiri ini jalan ke Pondok Upih ya guys ya. Di Pondok Upih ini ada pasar malam guys, tapi dia dibuka pada hari tertentu aja. Nah, pasar malam di sini sama kita, tapi bedanya itu kalau pasar malam di sini dia nggak ada wahananya gitu, jadi dia lebih ke jualan barang-barang, misalnya kayak baju, makanan, dan bahkan juga ada barang-barang basah. Nah, nih kalau kita lihat ke sebelah kanan, di perkampungannya ini dia ada rumah-rumah bagus gitu ya. Jadi di balik pulau ini walaupun dia kecil, tapi dia rumah-rumahnya itu udah kayak perumahan yang ada di kota-kota. Bahkan ada yang rumahnya itu sampai 3 tingkat dan juga ada villa. Nanti aku kasih tunjuk ya guys ya. Nah, ini ya seperti aku bilang tadi, di balik pulau itu banyak perumahan. Ini contoh-contoh perumahannya ya, bagus-bagus kan. Walaupun dia di kampung atau tempatnya itu kecil, tapi balik pulau ini udah maju banget. Dan kalau aku sih bilangnya ini perkampungan modern ya. Nih, kalau kita lihat aslinya balik pulau ini kiri kanannya itu masih banyak pohon, tapi pembangunan perumahannya itu banyak banget guys, dan besar-besar lagi. Sekarang kita menuju ke Simpang 4 balik pulau. Nah, di Simpang 4 itu juga biasanya ada pasar malam ya, dan banyak juga orang jualan. Balik pulau ini kecil guys, tapi kalau misalnya kita masuk ke gang-gang di balik pulaunya itu lumayan banyak juga. Nah, ini kita jumpa perumahan lagi. Ini MRSM ya guys ya. MRSM itu kayak asrama untuk kuliahan gitu, tapi yang kerajaan punya. Nih, kalau misalnya kalian yang belum pernah jalan ke balik pulau, pasti kalian agak sedikit takut ya, dan pasti kalian pikir ini jalannya ini kayak nggak ada orang, tapi kalau kalian datang ke sini kalian bisa lihat sendiri, di sini ramai banget dan banyak rumah dan banyak juga pohon, jadi nggak perlu takut. Orang-orangnya ramah-ramah juga guys. Udah mau keluar dari Pondok Upih dan menuju ke Simpang 4. Nah, ini Simpang 4. Ini ada
kalian nggak akan nemuin banyak pohon kayak gini guys, dan nggak akan nemuin banyaknya sawah karena di sana semua udah bangunan-bangunan tinggi. Oke, jadi kita udah sampai ke Simpang 4. Nah, ini ada gerbang ya. Ini pintu gerbang antara mau masuk ke Simpang 4. Nah, ini jalannya sedikit macet ya, karena ada traffic light atau lampu merah. Ini kawasan di Simpang 4 ini termasuk salah satu kotanya atau tempat yang paling ramai dikunjungi di Simpang 4 ini guys, karena dia banyak kayak ruko-ruko ya, dia ada jualan-jualan kayak sembako-sembako, klinik, kedai roti. Tapi ini kawasan ini dia lebih kecil sedikit ya daripada kawasan Pekan Kongsi atau yang kita bilang kotanya Balik Pulau tadi. Nah, ini kita memasuki kawasan perumahan yang ada di kawasan Simpang 4. Kawasan lainnya yaitu ke Kampung Genting. Oke guys, jadi jangan kemana-mana, tetap tonton video aku. Oke, sekarang kita menuju ke Pulau Betung. Pulau Betung ini termasuk salah satu perkampungan yang ada di balik pulau. Nah, ini flat ya guys ya, ini flat yang ada di Kampung Genting. Flat itu kalau di Indonesia itu kita panggilnya rumah susun ya guys ya. Nih, sini banyak perkampungan guys. Kalau misalnya kita masuk lagi ke bagian jalan-jalan yang di dalam-dalamnya, itu banyak juga kampung-kampungnya. Tapi karena jalannya itu sempit dan mobil nggak bisa masuk, nah jadi kita cuman di jalan rayanya aja ya. Ini bomba itu kayak kita pemadam kebakaran guys. Nah, ini flat lagi. Ini flat, tapi di sini flat atau rumah susun yang itu dia ada security-nya juga guys. Ada juga yang dia pakai kayak punch card ya. Perkampungannya, apalagi di tempat yang saya duduki ini di daerah Penang dan di kawasan Balik Pulau ya, itu perkampungan dan masih ada juga sawah padinya, tapi lebih ke arah perkampungan yang modern. Nah, nih jalan
Oke, sekarang perjalanan kita menuju ke Pulau Betung. Nah, di Pulau Betung ini ada satu pantai yang katanya memiliki sejarah ya, atau cerita tersendiri. Nah, katanya pantai ini waktu pas tsunami Aceh tahun 2004, pantai ini terkena imbasnya guys. Jadi waktu pas tsunami Aceh itu pantai ini nih kena tsunami juga ya, tapi tsunami kecil gitu, atau imbasan dari tsunami Aceh, karena Pulau Pinang ini memang dekat banget dengan Sumatera. Jadi ini dia perjalanan kita menuju pantai Pulau Betung. Nah, di sini lumayan ramai ya guys ya, karena ada pemukiman warga juga di sini. Nah, bisa dilihat nih, kiri dan kanan banyak rumah. Dan di sebelah kiri kita ini dia sekolah ya, tapi sekolah Cina. Kita lanjut lagi. Nah, kalau kalian bisa lihat di depan kita itu ada bukit ya guys ya. Jadi pemandangan kita itu sepanjang jalan dari balik pulau ini memang gak membosankan, karena pemandangannya itu dengan kehijauan dan udaranya itu yang masih seger banget, apalagi kalau kita keluarnya itu pagi dari rumah. Memang suasananya itu seger banget. Nah, ini sekarang kita ke pantai Pulau Betung. Jalannya itu agak sedikit kecil dan menanjak ya. Nih guys, kalau kalian lihat jalan mau ke pantai Pulau Betung itu sepi banget, kayak nggak ada orang gitu ya. Nih lihat, sebelah kiri dan kanannya itu nggak ada rumah guys, karena sebelah kanannya itu kalau aku nggak salah jurang deh kayaknya. Nih, sunyi banget. Tapi nggak usah khawatir guys, karena tuh ada orang, karena pantai ini biasanya sering dikunjungi juga, dan di pantai itu dia ada camp bina negara, ada tentara juga di situ, jadi nggak usah khawatir deh. Memang perjalanannya itu aja yang kita rasa kayaknya nggak ada orang nih, karena belah kiri dan kanan kita itu pohon-pohon semua gitu. Tapi memang balik pulau ini masih banyak pohon, dan di balik pulau ini dikelilingi bukit, laut. Jadi balik pulau ini banyak mata pencahariannya itu ke kayak nelayan gitu ya guys ya. Ada kolam ikan, kolam udang, dan lain-lain.
Selamat menikmati perjalanan kita hari ini guys. Karena hari ini perjalanan kita menuju ke perkampungan-perkampungan yang ada di balik pulau. Dan sekarang ini kita menuju ke pantai Pulau Betung yang ada di balik pulau. Nah, sambil menikmati keindahan pemandangannya dan juga pohon-pohonnya. Nih, sekarang ini kita udah sampai ke pantai Pulau Betung ya guys. Dan itu yang ada di depan kita, Camp Bina Negara. Ini yang aku bilang tadi, Camp Bina Negara ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mau datang ke pantai ini dalam perjalanan itu sunyi. Nah, nggak usah khawatir karena di sini ada Camp Bina Negaranya guys. Oke, ini perjalanan kita ke pantai. Nah, untuk sampai ke pantainya kita harus jalan dulu ya. Pantainya itu ada di bawah sana nih. Nah, pantainya ini gini ya guys ya, dia banyak pasir-pasirnya, bagus banget nih. Dan bagi kalian yang pengen ke pantai ini gak usah takut karena banyak pohon-pohon, gak akan kepanasan deh. Akhirnya guys, kita sampai juga di pantai Pulau Betung. Yeay! Nah, jadi ini dia pantai Pulau Betung guys. Walaupun perjalanannya itu sunyi sepi, tapi pantainya itu cantik banget. Oke guys, jadi kita lanjut lagi perjalanan kita ke kawasan perkampungan lainnya yang ada di balik pulau. Let's go! Nah, sekarang kita putar balik ya. Kita mau melanjutkan perjalanan ke Kampung Perlis, Sungai Burung dengan Kuala Jalan Baru. Nah, di bawah itu dia laut ya guys ya. Pantai yang tadi kita datangin. Karena dia tertutup sama pohon-pohon ini, jadi pantai dengan lautnya itu nggak nampak ke jalan ya guys ya.
Tapi kalau kita bisa lihat dari celah-celahnya ini agak nampak sedikit ya, bahwasannya di bawah itu memang laut. Nih, kelihatan kan? Nah, jadi ini dia perjalanan kita. Tadi kita baru saja selesai melihat atau mendatangi pantai Pulau Betung. Nah, sekarang ini kita mau on the way ke tempat lain lagi guys. Jadi jangan kemana-mana, tengok dan tunggu kita mau kemana lagi sekarang. Nah, ini jalan menuju ke Kampung Perlis dan juga Sungai Burung ya guys ya. Nah, bagi kalian yang pernah ke balik pulau atau ke Pulau Penang, di balik pulau ini dia di Kampung Perlis tepatnya terkenal juga nih dengan makanannya yaitu laksa janggus. Laksa janggus itu sedap banget guys kalau kalian rasa ya. Tepatnya itu nih di sebelah kanan kita nih, ini dia laksa janggus. Warna mie-nya itu warna putih ya, dan di sana itu tempatnya seperti food court. Kita itu boleh pilih ya, ada pisang goreng, ada mie, ada laksa, ada nasi goreng, jadi macam-macam ya, tapi makanan utamanya itu adalah laksa. A few moments later. Oke guys, jadi sekarang ini kita mau menuju ke Jalan Sungai Burung ya. Dan di sini dia ada kompleks-kompleks sekolah gitu, ada sekolah Cina, sekolah Melayu, dan juga sekolah Tafis. Nah, untuk sekolah Cinanya sendiri bukan berarti orang Melayu itu nggak bisa sekolah di sekolah Cina ya, bisa aja dan bebas. Dan untuk di Sungai Burung itu juga banyak orang jualan-jualan ya, di pinggir jalan gitu, ada yang jual burger bakar, nasi dalca, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat ke sebelah kiri, ini ada sawah-sawah ya guys ya, dengan pemandangannya itu bukit-bukit. Jadi teringat waktu kita zaman belajar kesenian dulu, kan kita ada disuruh menggambar tuh. Ingat nggak dulu kita menggambar pemandangannya seperti ini. Nah, jadi kalau pagi-pagi itu di sini banyak orang foto-foto ya guys ya, karena di sebelah kiri dan kanannya itu semua sawah-sawah. Jadi cocoklah untuk orang yang suka foto-foto dan upload ke Instagram. Sungai Burung ini guys, dia ada juga pantai, namanya itu Pantai Malindo. Nah, nanti aku kasih tunjuk ya, kita akan pergi ke Pantai Malindo dan aku akan ngasih tahu ke kalian Pantai Malindo itu gimana. Nah, jadi ini kita mau menuju ke Pantai Malindo. Jalannya itu dari sini ya. Jalannya itu lumayan kecil. Bisa dibilang ini muat satu mobil aja sih sebenarnya. Tapi kalau papasan itu mau nggak mau ya harus ada yang ngalah ya. Tapi sempit gitu karena di sebelah kanannya ini dia kayak paret besar ya. Nah, nih. Di belakang rumah-rumah ini itu sawah juga guys. Lumayan banyak juga sih penduduknya di sini. Saya kira perjalanan dari sini ke Pantai Malindo itu 5 menit ya. Jadi nggak lama lagi kita akan sampai ke Pantai Malindo. Tapi aku nggak tahu ya guys ya, pantainya itu dia buka atau enggak, karena katanya di Pantai Malindo itu sekarang lagi ada buat construction ya, atau lagi perbaiki jalan atau apa, aku kurang tahu. Nanti coba kita lihat ya.
pemandangannya bagus banget guys. Di situ kita nampak bukit-bukit, nampak sawah-sawah. Nih bukitnya berbaris-baris gitu, bagus banget kan, masya Allah. Sebenarnya aku lama udah nggak datang ke sini guys. Sejak kapan ya? Dulu waktu aku kuliah deh kalau aku nggak salah ya. Aku sekali datang ke Pantai Malindo ini, dan waktu itu bagus tempatnya itu. Dia ada orang jualan-jualan juga, kayak ada kedai-kedai, tempat makan gitu. Jadi kita bisa tengok lautnya, pantainya, tapi sambil menikmati makanannya. Nah, ternyata bener deh guys, di sini lagi buat construction. Ini kita udah mau sampai ya ke Pantai Malindonya. Tapi karena dia mau buat construction atau perbaikan jalan, jadi jalannya itu dialihkan ke sini. Nah, kalian lihat tuh dekat depan kita ini ada nampak perahu-perahu kecil ya, atau kapal-kapal kecil untuk para nelayan mencari ikan. Karena kita udah mau sampai nih di Pantai Malindonya guys. Nah, di sebelah kiri ini dia bacaannya Pasar Nelayan. Nah, ini dia. Di sini banyak banget nih perahu-perahu kecil nelayan punya untuk mencari ikan. Nah, kita udah sampai ke Pantai Malindonya, tapi aku rasa Pantai Malindonya ini ditutup guys, karena ada pembangunan tadi ya, dan lagi pun ini juga karena pandemi ya, mungkin pantainya ini ditutup karena banyak nih kedai-kedai yang nggak buka. Karena pantainya ini nggak buka, jadi di sini aku mau minta maaf ya guys ya, karena nggak bisa ngasih tunjuk ke kalian gimana keadaan pantainya dan bentuk Pantai Malindo ini. Nah, jadi kalau misalnya next time nih, aku akan ajak kalian lagi, kita lihat lagi gimana sih Pantai Malindo ini. Nih, sebenarnya di tempat yang sebelah kiri ini ada tempat duduk ya, itu rame banget tadinya, dan ada tempat mainan anak-anak juga. Nih, orang jualan-jualan di sini, tapi hari ini tutup ya, karena musim pandemi deh kayaknya. Karena pantainya tutup, jadi kita putar balik ya. Kita keluar ke jalan yang tadi menuju ke Jalan Kuala Jalan Baru. Jangan kecewa ya guys ya. Insya Allah nanti kita datang lagi dan aku akan ajak kalian nih, ngasih tunjuk ke kalian gimana Pantai Malindo. Nih guys, jadi kayak gini nih yang aku maksudkan tadi ya, kalau misalnya kita berpapasan sama mobil yang lain, jadi salah satunya harus mengalah gini. Kalau enggak, dua-dua nggak bisa jalan guys, karena jalannya itu sempit, dan di sebelah kiri ini dia kayak ada air itu ya, mungkin muara dari laut deh. Jadi sekarang kita akan menuju ke Jalan Kuala Jalan Baru ya. Ini jalan yang kita lewati tadi waktu kita mau masuk ke Pantai Malindo. Nah, keluarnya pun kita sama ya ke jalan ini juga. Aku salvo deh guys sama bukit-bukit yang ada di depan kita ini, pemandangannya itu bagus banget. Nih, jadi di balik pulau itu memang banyak bukit ya, kemanapun kita memang akan lihat pemandangan bukit ke sebelah seperti kiri ini. ini ke Jalan Baru, dan ke sebelah kanan itu ke Sungai Burung yang tadi kita lewatin ya guys ya. Ini kita ada di Jalan Baru.
masuk ke Kuala Jalan Baru guys. Nah ini Jalan Kuala Jalan Baru. Ini juga termasuk salah satu perkampungan yang ada di Balik Pulau ya guys ya. Di sebelah kanan kita ini ada kantor polisi ya. Dan jalannya di Kuala Jalan Baru ini bersih banget guys. Di sebelah kiri kita ini kayak ada parit besar gitu ya, tapi aliran airnya ini kayaknya aliran dari air laut ya, karena di belakang Kuala Jalan Baru itu udah laut. Nah di sana juga ada kolam udang guys. Sekarang kita masuk ke dalam kawasan kayak perumahan gitu ya, yang ada di Jalan Kuala Jalan Baru. Nah, di sini nih, ini kawasan perumahan ya. Di sini ada perumahan yang double story, ada single story, ada semi D, dan juga ada apartemennya. Dan bahkan juga ada kayak rumah susunnya gitu di belakang. Jadi di sini adalah kawasan Taman Prestige namanya ya. Dia lengkap. Nih, ini bagian apartemennya. Ini apartemennya, dan kalau kalian bisa lihat itu yang ada di belakang sana itu rumah susunnya ya, cuman ada 5 tingkat aja. Nah dulu aku itu pernah tinggal di kawasan ini, di kawasan Taman Prestige ini. Nah yang sebelah kanan ini hall ya, atau kayak dewan gitu, kalau ada acara pernikahan bisa ke situ. Dan yang di belakang ini surau. Nah dulu aku tinggal di kawasan Taman Prestige ini guys. Di sini Balik Pulau ini banyak perumahan ya, tapi kalau kita lihat rata-rata banyak yang kosong. Mungkin dikarenakan harganya itu mahal. Ini juga termasuk dalam kawasan Taman Prestige ya, tapi ini dari bagian sampingnya atau bagian belakangnya ya. Nah di sini nih banyak kayak ruko-ruko ya. Ruko-ruko itu dia ada kayak swalayan, habis ada kayak GNT, ada kayak kantor-kantornya. Nih ada tempat makan, ini pun GNT ya. Di sini kedai makannya Chinese Muslim. Nih, dan di sini ada swalayan. Oke guys, sekarang ini kita masih berada di belakang Kuala Jalan Baru ya. Tapi jalan ini bisa menuju ke Jalan Kuala Sungai Pinang. Di sini jalannya itu kayak memang belum diaspal gitu ya, karena di sini dia banyak kolam udang, kolam ikan dan lain-lain. Nih, kita bisa lihat sebelah kiri dan kanan itu masih pohon-pohon, dan di depan kita itu kelihatan ada bukit-bukitnya gitu ya. Nih, kalau misalnya kalian belum tahu Balik Pulau itu di mana, Balik Pulau itu tepatnya di Penang. Dan Penang itu dia ada dua bagian ya. Ada yang bagian di pulau dan ada yang di seberang. Nah, aku ini duduknya di Pulau Pinang. Maaf guys, maksud aku itu ada di dalam pulaunya ya. Dan sekarang inilah perjalanan kita menuju ke Kuala Jalan Sungai Pinang. Kita bisa lihat nih di sebelah kiri kita kayak ada parit besar gitu ya. Ini alirannya ini dari laut, dan di sini banyak hutan paya bakau yang untuk gunanya itu menahan air laut ya. Nah itu kita bisa lihat kolam-kolam udang, dia menggunakan pedal wheel. Di sini banyak kolam udang ya. Di belakang sana juga ada kolam udang, tapi yang lebih besar lagi. Dia ada 33 kolam. Dan satu kolam itu luasnya 2 hektar. Bayangin deh sebesar mana tuh kolam udang. Nah, tengok tuh guys, di depan kita ada sesuatu yang menarik. Nih, ada kumpulan lembu-lembu. Jalan kita dihalangi nih. Ayo kawan-kawan, geser-geser, kami mau lewat.
Akhirnya guys, kita udah menemukan ujung dari perjalanan kita menuju Kuala Sungai Pinang. Sebentar lagi kita sampai ke perkampungan yang ada di Kuala Sungai Pinang. Nah, ini kita lihat, ini kita pilih jalan yang mana ya, kiri atau kanan. Nah, di depan sana itu dia ada perahu-perahu kecil juga ya. Nih, kita belok ke kanan. Nih, kalian bisa lihat nih. Nih ada perahu-perahu kecil yang nelayan punya ya. Ini perahu-perahunya nih muara deh kayaknya. Jadi mereka itu melabuhnya di sini karena Kuala Sungai Pinang ini juga dikelilingi juga ya sama lautan. Nih jadi kita on the way, siap meluncur. Nah guys, tengok di perkampungan gini, dia ada juga nih perumahan yang 3 tingkat ya, rumah teras yang 3 tingkat. Nih padahal di depan dia ini banyak pohon-pohonnya gitu. Nih bagus banget kan rumahnya, tapi sayangnya banyak yang kosong. Mungkin dikarenakan harganya terlalu mahal tadi ya, jadi orang mikir-mikir juga sih mau beli. Nih perjalanan kita menuju Kuala Sungai Pinang. Di sini juga istilahnya udah ramai juga ya orang-orangnya, masyarakatnya juga banyak dan kebanyakan di sini orangnya orang Cina. Nih, tengok nih di depan ini dia ada kedai makan ya, tapi kedai makan ini Cina punya. Ini kebanyakan di sini masyarakatnya itu Chinese ya. Ini kedai-kedai makan. Sini ada kuil kayak vihara gitu. Dan di sini dia ada jalan menuju ke atas. Tapi mohon maaf ya, kita nggak bisa naik ke atas karena nanti terlalu lama perjalanan kita. Bagus banget di sini kan, walaupun dia keadaannya itu di kampung tapi bagus banget. Nah yang di sebelah kita ini itu sekolah ya, tapi sekolahnya itu sekolah Chinese. Seperti yang aku bilang tadi, walaupun dia sekolah Chinese bukan berarti kita nggak bisa untuk sekolah di sekolah Cina. Oke guys, sekarang kita sudah masuk menuju Kuala Sungai Pinang. Nah tadi kita disambut pakai pintu gerbang ya. Tandanya kita sudah memasuki kawasan Sungai Pinang. Kita lihat di depan sana dia ada seperti persimpangan ya. Nih, dan di sebelah ini, di persimpangan ini kita tengok, kita pilih ke jalan mana ya. Nih, kalau ke sebelah kiri itu dia ke jalan Sungai Pinang, kalau sebelah kanan itu ke jalan Sungai Rusa. Nah, kita sekarang menuju ke jalan Sungai Pinang. Di sini tetap ya guys ya, pemandangan bukitnya itu tetap nampak. Padahal kita udah sampai dari ujung ke ujung, tapi bukitnya itu tetap nampak. Nah, karena dia balik pulau itu dikelilingi sama bukit-bukit ya guys ya, jadi kemanapun kita ya tetap nampak bukit juga. Nih sebelah kanan ini dia perumahan ya, namanya itu perumahan BSK. Nih rumahnya cantik-cantik ya, tapi tadilah sayangnya nggak dihuni semuanya tuh. Oke, ini dia perjalanan kita. Ini sekolah juga ya, sekolah Chinese juga. Ini vihara. Nah, di kawasan yang ini dia juga banyak dihuni oleh orang-orang Chinese. Ini kawasan orang-orang Chinese. Tapi di sini ada satu rumah makan Melayu ya. Rasa dia tuh memang sedap. Dia ada ayam bakar, ikan bakar, semua ada di sini.
Nih, di sebelah kita ini, sebelah kiri dia jual barang-barang basah gini ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak bisa nih atau nggak sempat ke pasar, boleh beli di situ. Dan ini sebelah kirinya sekolah. Oke, sekarang kita menuju ke jalan. Di sini ada simpang 3 ya. Kita belok ke kanan menuju ke jalan Sungai Rusa. Tuh di depan tuh ada orang naik sepeda. Di sini gitu tuh kegiatannya pagi-pagi. Kita kalau di jalan kan kita banyak nih lihat orang yang naik sepeda. Itu olahraga mereka lah biasanya kalau di sini ya. Ini perumahan-perumahannya tadi aku bilang BSK ya. Rumahnya cantik-cantik, bagus-bagus, tapi harganya juga bagus guys. Nah, kalian pasti ada nih yang nanya kan, kenapa sungai-sungai itu ada sih namanya di balik pulau, misalnya Sungai Pinang, Sungai Rusa. Nah, aku jelasin ya di sini, mungkin karena zaman dulu, mungkin ya ini mungkin zaman dulu di perkampungan itu banyak sungainya karena dia berdekatan dengan laut kan, jadi ada alirannya gitu. Nih sebelah kiri kita ini ada balai polis, tapi balai polisnya di kawasan Sungai Pinang ini ya. Nih jalan menuju ke Sungai Rusa. Di Sungai Rusa ini banyak orang-orang jualan makanan gitu ya, kayak rumah-rumah makan, kedai-kedai makan. Tapi di sini di Penang ini atau di Malaysia ini makanannya itu terkenal dengan tom yum juga ya. Kalau kita kan di Indonesia tom yum itu jarang ya, karena Malaysia ini dia berdekatan dengan Thailand. Nah ini rumah-rumahnya banyak pohon-pohonnya juga. Nih rumah-rumahnya itu ada juga sih sebagian yang masih kesannya itu Melayu ya, masih ada kayu-kayunya gitu, tapi aku lihat nggak banyak lagi deh guys, semuanya rata-rata udah pakai rumah batu gitu, jadi kesan rumah kayu Melayunya itu hampir kurang gitu ya, hilang gitu. Nah ini dia ada masjid ini Masjid Sungai Rusa. Ini ada sekolah juga ya, ada sekolah. Dan di depan kita itu, nah nih di depan kita ini ada kayak homestay ya, tapi homestaynya itu lucu banget, dia ada kayak kontainer gitu, terbuat dari kontainer. Kawasan Sungai Rusa ini dia mayoritasnya itu kebanyakan orang Melayunya guys. Nah di sini baru kita jumpai banyak orang Melayu. Ini banyak pohon-pohon. Nih ya, kita bisa lihat di sini banyak rumah-rumah. Di sini banyak orang Melayunya. Nih bukit-bukitnya juga masih kelihatan ya di sini. Nih bus sekolah ya yang warna biru tadi. Nah guys, karena musim pandemi jadi di sini banyak ada pembatasan gitu ya, kayak kedai-kedai makan gitu, dia kayak ini jaraknya nggak boleh duduk dekat-dekat gitu. Habis itu dia kayak ada tali yang membatasi gitu, tapi bukan tali yang membatasi cinta kita ya guys. Nih rumah-rumah juga ya, rumahnya ini cantik guys, kesannya itu kayak minimalis ya, tapi mahal banget. Harganya itu bisa jadi 700.000 ringgit. Nah bayangin itu berapa kalau di Indonesiain. Nah guys, jangan kemana-mana lah ya, tetap nonton video aku sampai habis, karena setelah ini aku mau nunjukin ke kalian bahwasannya di balik pulau ini ada satu kawasan yang menurut aku perumahannya itu bagus banget. Nah jadi tetap ikutin aku terus. Nah jadi ini dia ya, di sebelah kiri ini yang tadi aku bilang ya, perumahannya itu kawasannya modern banget guys. Nih padahal ya ada di kawasan perkampungan gini ya di balik pulau, tapi ntar kita lihat ke sana kalian pasti ngerasa kayak itu tuh kotanya sendiri gitu.
Nah, di sini juga ada kayak hypermart ya, atau kayak Transmart, dan di sini juga lagi ada pembangunan nih. Dia mau buat kayak shopping kompleks. Di sini ada KFC, ada Starbucks. Ini walaupun di kampung, tapi Starbucks itu udah ada guys, KFC udah ada, hypermart udah ada. Nih bagus banget nih, kampung di balik pulau. Sekarang kita lanjut lagi nih perjalanan kita tengok apa lagi sih yang ada di balik pulau ini. Ini juga perumahan ya yang di sebelah kanan ini. Nah guys, jalan yang kita lewati ini bisa pergi ke kotanya balik pulau yang tadi aku tunjuk ya, dan bisa juga ke jalan titik teras yang rumah aku tadi. Nih jalannya itu bisa dari sini. Ini kayak jalan alternatif ya. Nah ini dia pejabat kesehatan barat daya ya. Balik pulau ini termasuk bagian barat daya di Pulau Pinang. Nih di sini ada kedai gunting rambut. Ya, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak kedai gunting rambut itu apa? Kedai gunting rambut itu di sini tuh kayak kita pangkas ya di Indonesia. Di Indonesia kita itu dipanggilnya pangkas. Nah, di depan kita pula itu ada perumahan ya, kayak apartemen gitu 3 tingkat. Ini perumahan mewah ya, atau apartemen mewah. Oh ya guys, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, Pulau Pinang itu adalah kota termaju nomor 3 setelah Kuala Lumpur, Selangor, dan Johor Bahru. Nah, ibaratkannya kalau kita di Indonesia itu kota nomor 3-nya itu Medan ya, kalau aku nggak salah. Nih di sebelah kanan kita ini ada sekolah ya, sekolah Melayu. Nih sekolahnya. Dan di dekat sini di sebelah sekolah ini ada kayak lapangan bola. Nah jadi ini lapangan bola tempat mereka main ya. Tuh yang bus warna kuning itu bus sekolah juga. Nah setelah ini kita akan menuju ke perumahan Botanical City atau Kampung Botanical City ya. Nah jangan kemana-mana, selamat menikmati perjalanan kita guys. Oke, Botanical City. Nah Botanical City nih guys, dia memang beneran kayak perumahan, tapi dia kayak kota sendiri di balik pulau. Karena di sini dia perumahannya itu bagus-bagus. Selain itu juga ada kayak yang aku bilang tadi, hypermart. Habis itu ada KFC, Starbucks, ada tamannya juga, ada sekolahnya juga di sini. Nah dia jadi kayak perumahan tapi yang udah ada kota sendiri gitu. Nah ini dan perumahan-perumahan dia desain dia tuh bagus-bagus ya. Nah tuh sampai ada yang rumah dia di atas bukit. Nih ini flat ya. Nah di Botanika ini dia ada rumah, ada flat. Ini perumahannya jenisnya beda lagi ya guys ya. Nih dia jenisnya yang ini, dan semakin ke atasnya semakin ada rumah ya guys ya. Dan sebelah kanan kita ini
Ini ada taman. Nah ini tadi yang aku bilang, dia ada taman, dan di tamannya ini ada tempat kayak ala-ala fitness gitu ya. Bagus nggak sih? Botanikal ini termasuk kampung di balik pula tau guys, tapi dia udah modern dan kelihatan seperti ada kota sendiri di perumahan ini. Nah ini di sekeliling taman ini semuanya rumah ya. Nah, di kawasan perumahan ini kita bisa lihat macam-macam desain rumah ya. Dan warnanya itu rata-rata rumahnya warna putih semua, guys. Nih, kita tengok apa yang ada di depan sana ya. Nah, di sebelah kiri kita ini ada sekolah International School. Ini dia. Nah, sekolah International School ini dia berasaskan pelajaran di Malaysia ya. Nih, pada umumnya orang-orang yang sekolahnya itu masuk ke dalam sekolah internasional itu orang-orang yang berkemampuan lebih, misalnya nih dari segi keuangan dan lain-lainnya. Dan international school ini Nah jadi di perkampungan balik pula itu guys ada international schoolnya. luar yang Ini dia belajar ke international Malaysia. schoolnya. Jadi sekolah Bagus banget gak sih? international school. Kalian tahu nggak guys, sebenarnya sistem pendidikan di Malaysia dengan di Indonesia itu sama aja. Karena kalau misalnya kita di Indonesia itu SD kan, di sini namanya itu UPSR. Dan kalau misalnya kita SMP, di sini itu namanya PT3. Dan kalau SMA itu di sini namanya SPM. Dan setelah itu baru bisa lanjut kuliah. Nah, jadi sama aja kan sistem pendidikan kita. Tahap-tahapnya itu semua sama. Oke guys, udah habis dah kita menerjah Botanical Garden. Jadi sekarang kita mau ke kawasan yang lainnya. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap duduk santai dan nikmati perjalanan kita hari ini. Stay tune. Guys, kita udah mau keluar dari Botanical City. Nah, di ujung jalan sana kita bisa lihat nih ya shopping komplek, dan di situ ada TF. Itu seperti hypermart yang tadi aku bilang, dan di depannya ini lagi ada pembangunan ya, mau dibuat shopping komplek gitu. Nah, jadi aku bilang ini perkampungannya itu udah ke sistem yang lebih modernnya, oke? Sekarang kita udah menuju ke jalan dari Simpang 4 ke Pekan Kongsi. Nah di jalan ini guys banyak terdapat kantor-kantor yang kerajaan punya ya. Nah ini ada kantor mahkamah. Ini mahkamah balik pulau ya guys ya. Jadi di sini kalau misalnya kita ada kasus-kasus apa-apa, kita dirujuk ke mahkamah itu.
Nah, dan di depan sana ada IPD guys. Mana nih? Nih. Nah, ini ada masjidnya juga ya guys ya. Tapi di depan itu kayak ada bazar gitu. Ini masjid di Balik Pulau yang paling besar. Nah, dan di depan sini guys, ini ada IPD. IPD ini dia kayak kapoldanya ya guys ya. Kalau kita di Indonesia, polisi punya. Ibu pejabat daerah Barat Daya guys. Ini yang paling besar di Balik Pulau. Nah, dan di sini juga ada perumahan di kawasan jalan ini. Tapi rata-rata guys perumahan di sini kosong ya. Kebanyakan kosong karena harganya mahal. Nah, ini klinik hewan. Ini yang punya pemerintahnya. Dan di sini ada pos laju guys. Kalau kita di sana pos Indonesia ya, di sini pos laju atau pos Malaysia. Ini gede-gedenya atau toko-toko yang ada di Balik Pulau juga. Next kita ke Kampung Tititras. Ini perkampungan Tititras ya guys ya. Di sini ada kayak rumah tahfiz dan masjid juga. Nih, di setiap perkampungan di Balik Pulau ada rumah-rumahnya ya guys ya, perumahan-perumahan besar gitu. Tapi kebanyakan kosong. Assalamualaikum ya Nikumur. Ini rumah-rumah orang-orang Melayunya yang tinggal di daerah sini, kebanyakan orang Melayu. Dan orang Cinanya jarang tinggal di kawasan ini. Malahan nggak ada ya guys ya. Karena di sini ada masjid dan juga ada rumah tahfiz. Nih, jalannya kecil gini ya. Kayak jalan setapak gitu. Sekarang kita udah mau keluar dari perkampungan Tititras dan menuju ke perkampungan Pematang Pasir. Menurut aku ya guys ya, 80% yang tinggal di daerah Balik Pulau ini kebanyakan orang Melayu dan 20%-nya lagi orang Cina ya guys ya. Nah, dan tempat-tempat orang Cina itu kita bisa tengok tadi ya di dekat area kawasan Jalan Kuala Sungai Pinang, Sungai Rusa, dan Jalan Kuala Jalan Baru, dan dekat Pekan Kongsi itu hanya sedikit atau bisa dibilang 50-50%. Oke, on the way ke Pematang Pasir, salah satu perkampungan yang ada di Balik Pulau juga guys.
makannya itu ada, tapi hanya beberapa ya guys ya, nggak banyak. Dan kalau misalnya ada yang tanya juga, rumah makan Indonesia ada nggak sih di balik pulau? Rumah makan Indonesia di balik pulau itu ada, tapi bukan, yang punya itu bukan Indonesia ya guys ya, yang punya itu orang Malaysia, tapi yang masak itu orang Indonesia. Dan makanannya pun menunya itu campur-campur guys, ada yang menu makanan Indonesia kayak bakso, pecel lele, nah kayak gitu ada. Tapi kalau misalnya kalian mau cari makanan Padang itu gak ada ya. Dan ini Masjid Jami Pematang Pasir, ini klinik desanya guys, ini klinik desanya. Dan ini rumah tahfiz. Nah itu rumah tahfiz ya guys ya. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita hari ini, jalan-jalan atau menerjah perkampungan-perkampungan yang ada di balik pulau. Nah sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak nih ke kalian semua, karena kalian udah mau sama-sama aku untuk ikut jalan-jalan atau menerjah perkampungan yang ada di balik pulau. Nah satu pesan aku nih guys, semoga pandemi ini segera berakhir, dan jangan lupa untuk kalian selalu patuhi SOP ya. Yang pertama, pakai maskernya kalau kalian mau keluar rumah, jaga jarak 1 meter, dan jangan lupa juga selalu sediakan hand sanitizer di tas kalian. Oke guys, semoga kalian senantiasa berada di dalam lindungan Allah dan berada dalam kesehatan yang baik. Jangan lupa untuk tonton video aku selanjutnya guys. See you my next video. Bye.